Hello, Putri Suryani. Aku kamu 20 tahun lagi. Sekarang aku cuma ada 1 menit. Ingat 3 hal ini. Pertama, cepat cerai sama Rizky. Dia hianatimu. Kedua, dua anak angkatmu itu tak tahu balas budi. Jangan kau kasih hati terlalu. Ketiga, beli rumah sebanyak mungkin. Kau harus percaya padaku. Aku tahu waktu kelas 7, kamu naksir ketua olahraga kelas sebelah, Rama Pratama. Halo? Suara ini kok begitu familiar? Selain itu, cinta diamku waktu remaja. Cuma aku yang tahu. Kok dia bisa tahu? Rizky bisa khianatiku. Waktu tahu aku mandul, dia tak ragu menikahiku. Dia juga mau mengadopsi 2 anak lucu. Selama ini dia sangat perhatian, selalu mengalah. Apa semua itu palsu? Gak mungkin. Nah mungkin, gak mungkin. Sayang, aku pulang. Aku tahu kamu suka bunga. Khusus untukmu. Putri, kenapa? Sakit di mana? Masih belum jelas apa itu benar. Harus pura-pura tak ada apa-apa. Tenang dulu, nanti baru lihat. Aku tak apa, baru bangun siang, masih agak lesu. Kok hari ini pulang cepat sekali? Sekretaris PT Cahaya Karya, Rizky Gunawan. Hari ini akhirnya nggak sibuk? Sibuk pun harus temani keluargaku. Keluarga lebih penting dari segalanya. Orang sebaik dia bisa melakukan hal itu. Tapi, telepon itu kenapa bisa ke aku? Sayang, aku masih di sini. Jangan kau pikirkan pria lain. Jangan ngawur, cepat cuci tangan. Nanti anak-anak pulang, kita makan. Baik, Nyi. Putri. Selama ini aku percaya padanya, tak pernah curiga dia. Kalau memang tak ada apa-apa, mending periksa saja, kan lebih tenang. Kenapa harus curiga begini? Aku tak pernah pewarna. Rambut coklat ini pasti dari wanita lain. Sepertinya baru diwarnai. Aku bisa cium sedikit bau pewarna rambut. Apa? Rizky benar-benar hianatiku. Kamu lagi apa? Aku tak apa. Tadi aku lihat burung kecil cantik terbang ke jendela. Sayang pas aku datang, dia langsung terbang pergi. Tak apa, nanti ku beli satu. Kanari asli. Gak usah. Di rumah, itu menyekatnya. Aku lebih suka burung yang terbang bebas. Tunggu hasil, Wakil Direktur. Kita liburan ke Taman Hutan Kota. Burung di sana lebih cantik dari sini. Lihat saja nanti. Aku sudah bilang. Kapan kamu bilang? Kapan kamu bilang ke aku? Aku sudah bilang. Aku bilang ke kamu. Kapan kamu bilang? Sudah pulang? Ibu, Ada apa hari ini? Aku lapar. Makan, makan. Kamu cuma tahu makan. Nyaris jadi babi. kamu. Ibu, lihat kakak. Benar-benar menyebalkan. Benar-benar menyebalkan. Hari ini Jumat. Aku tahu kalian pulang. Aku masakan ikan. Lihat. Ibu sayang kalian. Nanti harus jaga ibu. Aduh, tentu aku tahu. Aku paling sayang ibu. Ibu yang terbaik. Oh ya, Bu. Aku mau nonton konser. Biar Paman Budi beli 2 tiket. Pitelepon bilang, anakku tak tahu balas budi. Benarkah? Coba saja. Sebentar lagi ujian. Urusan sekolah dulu. Yang lain nanti saja. Tunggu ujian selesai, oke?
Tak mau, aku mau sekarang. Ibu tak pernah tolak permintaanku. Lagian, permintaan ini tak berlebihan. Paman Budi bisa belikan 2 tiket. Kenapa ibu tak setuju? Ibu tak larang kau pergi. Takut ganggu ujianmu. Cuma sehari, apa pengaruhnya? Lagian, kuliah dimanapun, semua sama saja. Nanti masih kerja di kantor Paman Budi. Cuma sehari nonton konser, apa pengaruhnya? Citra, ibu bilang karena sayang. Jangan bicara begitu ke ibu. Betul. Lagian, ibu paling sayang kamu. Permintaanmu selalu dikasih, tak pernah ditolak. Aku sebagai kakak pun iri padamu. Cuma konser saja, ibu tak izin. Jangan nonton saja. Kamu, ibu tak belikan game, tak apa-apa juga. Kamu. Sudah, kali ini dengar ibu. Jangan nonton konser dulu. Gak mau. Sayang, jangan marah sama anak. Dia cuma marah sesaat. Nanti baik-baik. Jangan dipikirin. Kurasa nanti mending beli tiket saja. Jangan sampai karena hal kecil ini, Citra jadi jauh dari kamu. Bisa begitu saja jauh? Jangan-jangan yang telepon itu semua benar. Oh ya, belakangan yuk ketemu. Kakak 1 dan 2 ya. Aku lagi maju, wakil direktur kan? Ingat bilang ke mereka, bantu aku urus. Kalau aku jadi wakil direktur, bukan juga bantu mereka? Tunggu aku, kosong, tanya kakak 1. Kakak 1 nggak di sini, ke Kota Jaya. Ibu, kamu nggak apa-apa? Biar aku aja. Ibu, tubuhmu lemah. Minum sup saja. Andi begitu pengertian. Anak seperti ini bisa jadi durhaka. Nggak mungkin, pasti nggak. Ibu, ketemu Om Besar? Bisa bilang soal ganti divisi? Kerjaan di logistik bukannya sesuai jurusan. Kenapa? Nggak nyaman ya? Ibu, jangan bercanggah. Mana ada di perusahaan sendiri, masih lihat jurusan. Lagian, Om Besar bilang aku masuk buat latihan. Sudah lebih dari sebulan, belum ganti divisi. Ibu, aku mau kantor sendiri. Dulu kupikir ini, anggap aku keluarga. Tapi hari ini terdengar aneh. Telepon itu bisa begitu pengaruhnya. Iya, kamu bilang ke kakak 1, mungkin bisa ganti Andi ke posisi yang lebih baik. Kan keluarga sendiri, pasti lebih aman. Ayo, makan lagi. Aku seperti daging di atas talenan. Putri, perusahaan kakak 2 masih ada lowongan? Keponakan Bibi segera lulus, bisa atur dia di sana. Tunggu ketemu kakak 2 saja. Rina, kamu juga jalan-jalan ya? Kita berdua sungguh saling mengerti. Tak seperti kalian. Kasih sayang. Bikin orang iri. Kita sudah teman lama 20 tahun. Masih bercanda padaku. Sayang, aku baru lihat Pak Wawan di sana. Aku mau bicara sesuatu. Iya, pergilah. Aku pulang sama Lina. Dia tinggal di bawah. Putri, lihat bagaimana rambutku yang baru diwarnai. Cantik nggak? Rambutmu coklat kemerahan. Baru diwarnai ya? Baru diwarnai? Iya, kenapa? Banyak yang warnai rambut ini. Aku mikir apa sih? Persahabatan aku dan Lina sudah lebih dari 20 tahun. Belum lagi ada orang itu nggak? Kalau ada, orang itu pasti bukan Lina. Hari ini, di pakaian Rizky, ada rambut wanita. Rambut itu warna coklat. Lina, tenang dulu. Aku cerita ini cuman mau tanya, Rizky selingkuh ya? Iya kan? Ada yang bilang apa-apa? Jangan bilang dia soal telepon itu.
soalnya ini terlalu aneh. Cuma dengar gosip. Putri, jangan asal dengar orang ngomong sembarangan. Lina, kok kamu kaget banget? Kayaknya kamu lebih gugup. Ini bukan khawatir kamu. Rizky begitu baik, aku yang paling tahu. Waktu kuliah, kamu diganggu preman. Dia tanpa ragu melindungimu sampai terluka. Waktu tahu kamu gak bisa punya anak, dia tetap mau nikah denganmu. Tak peduli pendapat orang lain. Bagaimana mungkin pria seperti itu bisa selingkuh padamu? Jangan dengar fitnah orang lain yang bisa rusak hubungan kalian. Dia sangat mencintaimu. Memang benar, selama ini dia begitu perhatian. Bisa-bisa cuma pura-pura. Kalian berdua sulit banget punya keluarga. Sudah jalan bareng 20 tahun. Harusnya karena rambut yang gak jelas, harus rusak hubungan 20 tahun kalian. Tiap hari Rizky harus pergi rapat dan kunjungan. Dia ketemu banyak orang. Tak sengaja kena rambut, itu biasa saja. Jangan dipikirkan, cuma buat pusing. Mungkin aku cuma khawatir. Kamu cuma khawatir. Senanglah. Sayang, kayaknya angin. Ayo pulang. Rizky, kamu sibuk, kita paham kok. Tapi kamu juga harus perhatikan Putri. Dia lama-lama di rumah, bisa-bisa cuma mikir, tak bisa lebih sering temani dia. Sayang, kamu tahu aku. Selain kerja, cuma kamu dan anak-anak. Begini, tunggu Citra ujian. Keluarga kita liburan bareng. Mungkin aku lama di rumah. Sudah malam. Ayo pulang. Ayo. Putri, tunggu aku! Telepon itu dari mana sih? Kenapa cuma boleh 1 menit? Aku harus cari cara, cari tahu asal telepon itu. Sayang, Aku nggak enak badan. Sayang, aku belum bisa pakai telepon rumah. Gimana cara tahu telepon yang masuk? Dari mana sih teleponnya? Sayang, kamu suka di rumah belajar hal yang gak berguna? Tapi aku bisa bantu. Cukup ke kantor telepon, bisa lihat semua. Riwayat telepon, dan asal nomornya. Kantor telepon. Temanku, Lily, kerja di operator telepon. Harus cari tahu telepon itu. Tak bisa terus curiga dan cemas terus. Tak usah tunggu 20 tahun. Aku bisa hancur sekarang. Halo. Halo, Putri. Barang yang kamu minta sudah sampai kan? Kamu teman lama, makanya aku kasih riwayat ini. Orang lain, orang biasa, kami tak kasih lihat. Sudah diterima. Aku tahu kamu baik. Nanti saat kamu libur, aku traktir makan. Serius? Jangan sungkan ya. Jangan sungkan ya. Oh ya, data ini apa bisa salah? Mana mungkin salah. Kalau kami salah, sistem telepon seluruh negeri pasti rusak. Oh ya, Putri, kamu cek riwayat telepon rumah, aku paham. Tapi, kamu mau aku cek riwayat telepon kantor Rizky? Apa kamu curiga suamimu selingkuh? Rizky begitu baik sama kamu. Kalau dia selingkuh, mana ada keadilan? Bukan, aku cuma gak paham. Mau bandingin riwayat telepon rumahku. Apa ada yang salah? Hilih, aku ada urusan. Oke, aku putus dulu ya. Jumpa minggu depan. Jumpa minggu depan.
Riwayat telepon rumah cuma ada telepon kantor Rizky. Tak ada yang lain. Telepon itu tak ada di catatan. Selain itu, setiap hari Rizky telepon rumah Lina pakai telepon rumah. Rizky benar-benar hianatiku. Kenapa? Kenapa bisa begini? Putri, kan kita janji makan ke rumahku. Kamu di mana? Aku datang. Kok kamu suka telat? Kok baru datang? Kamu kenapa? Ada apa? Aduh, Jangan nangis, cepat cerita. Ada apa? Maya, Rizky selingkuh. Wanita itu Lina Putri. Apa? Aku pergi sekarang. Habisi jalang itu. Maya, jangan. Kalau pergi sekarang, takkan bisa menyakitkan mereka. Putri, apapun yang kamu lakukan, aku akan bantu kamu. Walau aku tak punya suami, tapi aku punya banyak cara menghadapi pria. Aku mau cerai. Aku mau hancurkan yang paling berharga Rizky. Balas dendam 2 kali lipat. Tenang saja, Putri. Apapun yang kamu lakukan, aku dukung kamu. Bukannya itu Arif? Kalian nggak kenal dia? Dia pernah kasih surat cinta, kan? Surat cinta apa? Surat cintanya dia untukmu. Pacar sekolah kasih surat cinta, semua sekolah tahu. Maya, kamu ngapain? Aku agak takut. Takut apa? Kan teman sekolah. Kamu kenal dia? Orang kayak dia, semua sekolah pasti ingat kan? Orang terkenal. Idola banyak cewek sekolah. Idola. Dia kasih surat cinta, kamu nggak balas. Jangan asal ngomong. Arif nggak pernah kasih aku surat cinta. Apa? Kamu nggak pernah dapat surat cinta? Jangan-jangan Arif kasih Lina kasih ke kamu, tapi dia simpan sendiri. Soal ini nanti harus kutanya Lina secara langsung. Sudahlah, kita makan dulu. Selesai makan, jangan balik ke rumah yang menjijikan itu. Nggak bisa. Aku harus pulang. Aku tunggu telepon yang sangat penting. Semoga dia telepon lagi. Hello? Ini aku. Kamu Tubang yang kubilang semua benar kan? Tak kusangka, dia dan Lina malah pacaran diam-diam paling nggak 20 tahun. Mereka 20 tahun. Jadi waktu kuliah, mereka sudah pacaran. Putri. Mungkin 2 anak yang kau adopsi adalah anak kandung, Rizky dan Lina. Mungkin Kamu cuma bantu mereka besarkan anak. Mungkin. Soalnya Lina sangat baik sama 2 anak itu. Keadaan aku sekarang, semua salah mereka. Kamu harus jangan ulangi kesalahanku. Aku... Halo? 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 Ibu, tiketku sudah dibeli. Konsernya hampir dimulai. Ibu, soal pindah tugasku, udah bilang ke Om Besar belum? Ibu, Ibu, bicara dong! Ibu, aku ada urusan ke bawah. Soal talian, nanti aja kalau sempat. Ibu! Masuklah.
kenapa ke sini? Garamku habis. Aku mau pinjam garam. Oh, itu. Kalian telepon aja. Aku antar ke atas. Masih turun sendiri. Tunggu ya. Ini. Rambut yang diwarnai memang cantik. Entah apa merusak rambut. Enggak kok. Kurasa masih licin. Lagian, aku selalu merawatnya. Memang cantik. Aku pulang dulu ya. Setengah bulan lagi, ambil hasilnya. Baik, dokter. Hebat juga kamu. Kamu bisa dapat rambut ke 4 orang. Tapi, jangan terlalu sedih. Mungkin hal ini bukan seperti yang kamu pikir. Aduh, lihat dirimu. Kamu jadi kurus dan lesu. Aku pun merasa kasihan. Semoga saja. Itu Aris kan? Sudah bertahun-tahun, dia nggak berubah. Masih tampan. Kenapa dia lesu sekali? Bukannya dia bahagia? Apa dia sakit? Direktur Jaya, laboratorium. Putri, lihat. Tatapan Arif padamu penuh cinta. Sudah gede kan? Jangan asal ngomong. Direktur, kenapa ke sini? Cuma lihat-lihat. Yang bernama Putri Suryani, dia sakit apa? Ini privasi pasien, aku nggak bisa kasih tahu. Bilang, saat hasilnya keluar, kasih tahu aku langsung. Halo? Kamu di sana? Kamu nggak apa-apa? Aku masih hidup. Kenapa kau hidup seperti ini? Sebenarnya ada apa? Kau harus waspada pada Lina. Karena dia akan... Kamu telepon siapa? Enggak ada siapa-siapa. Salah nomor. Kau keluar buru-buru angkat telepon. Kukira ada orang penting. Tak ada orang penting. Orang penting kan di depan mata. Mau main acting? Siapa yang kalah? Baiklah sayang, cepat tidur. Rizky, tunggu saja. Sebentar lagi, aku akan hancurkan kau. Putri Suryani. Kok dia sapa aku? Waktu ketemu dulu, bukannya cuek banget. Kenapa selalu ketemu? Kalau tak tahu, kau tinggal di sekitar sini. Aku kira kau kiriman Rizky untuk mengawasiku. Sebentar lagi lupa. Arif juga kerja di PT Cahaya Karya. Secara teknis, dia atasan Rizky. Arif, kau bercanda. Putri Suryani. Kau masih ingat aku? Tentu saja ingat. Idola sekolah waktu itu. Di mata banyak cewek sang jagoan. Lagian desainmu yang terbaik di sekolah. Aku masih ingat. Tak sangka waktu sekolah, aku sepopuler ini. Bahkan Putri Suryani pun ingat aku.
Tak ada yang istimewa. Aku cuma dengar dari orang lain. Lalu mereka bilang apa lagi? Bilang kau pernah kasih. Kasih apa? Kau pernah kasih surat cinta. Arif, ada urusan. Aku duluan. Tak peduli ya. Terang setelah hujan. Hujan sudah datang. Apa pelangi masih jauh? Karena 20 tahun lalu salah pilih, aku harus ubah 20 tahun lagi. Takdirku sendiri. Apa? Kamu mau buka perusahaan desain? Ya, demi pria tak tahu balas budi. Aku tinggalkan karir, kesempatan kuliah ke luar negeri. Baru kini aku menyesal. Tapi menyesal tak berguna. Untungnya, aku tak pernah tinggalkan desain. Walau jadi ibu rumah tangga, tak pernah berhenti belajar. Bukan untuk hal lain. Tapi karena meninggalkannya, aku tak sanggup. Selama ini, aku bahkan menciptakan banyak ide desain baru. Hanya desain bisa beri aku kebahagiaan sejati. Aku dukung kamu. Apakah butuh uang atau orang? Aku siap bantu. Renovasi dan promosi ada kakakku. Kamu urus manajemen staff, temu klien. Aku urus desain. Kita usahakan dapatkan penghargaan. Buat perusahaan kita jadi yang terbaik. Uang hasilnya kita bagi 2. Tak masalah. Aku, sebagai anti nikah, sangat paham. Uang itu segalanya. Mulai sekarang, aku bakal nepel kamu tiap hari. Aku kasih nama untuk perusahaan kita. Lihat, kamu suka nggak? Namanya apa? Studio Bintang. Gimana? Enak banget. Aku suka banget nama ini. Rizky Gunawan brengsek. Dia memang brengsek. Ibunya pandai kasih nama. Pas banget. Putri, jangan sedih ya. Demi brengsek itu, tak sepadan. Maya. Aku tak nangis karena dia. Aku nangis karena diriku 20 tahun sia-sia. Aku harus habisi 2 brengsek itu. Ayo, sini. Putri, kenapa bawa kotak perhiasan pulang? Ibu, tolong taruh di lemari besi. Ada perhiasan hilang. Aku tak mau hilang lagi. Ya, takut apa? Siapa berani sentuh barang Suryani? Ku bilang kakinya. Siapa berani sentuh barang keluarga Suryani? Ku bilang kakinya. Tak usah kau pukul. Biar aku urus dia. Anak ini ngomong apa sih? Kamu mau urus siapa? Tak usah khawatir. Oh iya, Kak. Bagaimana prestasi Andi di kantor? Oh, aku berencana kelak dia pimpin armada. Tapi harus paham urusan angkutan, baru bisa jadi ketua yang baik. Tapi kalau tiap hari jalan, dia malah capek. Beberapa hari lalu, malah cuti. Aku tanya atasan dia. Katanya, dia nggak akur sama rekan. Aku pun tak tahu, apakah karena mereka tahu hubungan kami jadi ada jarak, atau dia sendiri yang meremehkan rekan. Pokoknya, sekarang ku beri dia cuti dengan gaji. Tenang saja, dia tak akan kelaparan. Kak, tak perlu. Tak usah pikirkan aku. Potong gajinya saja. Saat dia kerja dengan sungguh-sungguh, baru kasih gaji lagi. Putri kecil, aku takut kalau aku lakukan ini, dia akan ganggu kamu. Wah, siapa yang buat putri kecil marah? Tak ada siapa pun. Putri kecil, jangan nangis dulu. Kakak kasih kabar baik. Aku ketemu Citra. Dia suruh aku beli 2 tiket konser. Kurasa dia mau ajak kamu ke konser. Aku ketemu Citra.
Dia suruh aku beli 2 tiket konser. Kurasa dia mau ajak ke konser. Tiket sudah kubeli di ruang baca. Coba lihat. Ini. Kamu lagi nggak enak sama Citra? Aduh, anak sekarang memang masa pubertas. Kita juga pernah kayak gitu kan? Tunggu 2 tahun lagi, pasti baik-baik saja. Jangan karena hal sepele sampai sedih dan marah. Oh ya, saat ini Rizky masa penting untuk calon wakil direktur. Kudengar dia punya lawan yang tangguh. Kakak tolong dia ya. Jangan nangis. Kak Randy, kamu kembalikan tiketnya. Kak Bayu, jangan lakukan apapun untuk Rizky. Ada apa ini? Ada apa? Kami akan cerai. Apa? Aku habisi dia. Kak Randy tenang. Bunuh dia, kamu malah masuk penjara. Dia orang busuk. Tak sepadan. Benar-benar tak sepadan. Orang begini harus dikorbankan. Hancur reputasinya. Itu hukuman terberat buat dia. Putri sudah besar, bukan seperti yang kelihatan. Bunga di dalam rumah. Jadi, sekarang kamu mau gimana? Dia mau maju jadi wakil direktur kan? Aku akan cegah dia dapatnya. Benar. Putri, ibu tak tahu kamu sudah menderita begini. Tak tahu kamu bertahan bagaimana. Rizky Gunawan, mati saja kau. Putri, jangan takut. Ayah di sini. Ayah, Ibu, Kak Bayu, Kak Randy, tolong selama ini pura-pura tak tahu soal ini. Harus kejutan, langsung kena. Baru bisa cerai lancar. Baik. Tak bisa langsung. Aku cari cara diam-diam. Rizky Gunawan, tunggu saja. Ayo, sini kau. Aku salah. Jangan pukul. Berhenti. Aduh. Mas Harif. Gimana? Dipukul sampai parah. Wajahnya bengkak. Langsung pingsan. Terus orang-orang awam yang antar ke RS. Gak ada jejak kan? Gak ada, tenang saja. Sudah bersih. Bagus. Sayang, aku sakit. Sakit. Aku baru saja ke dokter. Dokter bilang tak ada cara. Kalau ku tahu siapa yang pukul aku pasti akan buat dia penjara seumur hidup. Bergerak saja sakit. Ayo, lapor polisi saja. Jangan lapor polisi. Sekarang aku di titik penting promosi. Kalau diketahui aku dipukuli begini, pasti rusak citraku. Jangan lapor polisi. Baiklah, jangan lapor polisi. Rizky, aku harus ke studio dulu. Renovasi tak boleh kosong. Kalau tukang main curang, nanti repot. Bagus juga. Wajahku begini. Tak mau dia tetap menatapku. Sayang, pergi saja. Aku pria dewasa. Masih tak bisa urus diri. Jaga diri ya. Aku pergi dulu. Besok aku jenguk. Luka Rizky parah sekali. Kau tak tinggal? Dia tak curiga? Ku bilang renovasi banyak. Renovasi ada Bayu. Promosi ada Bayu. Bagaimanapun takkan sampai ke kau. Jadi tugasku, tangkap simpanan.
Kenapa ke sini? Nggak sambut kita. Apa ada pria di dalam? Apa-apaan sih? Masuklah. Berani bilang gak ada pria? 2 hari lalu ku dengar dari teman, kamu sama pria sangat dekat. Kamu gak tahu diri, pacaran gak kasih tahu kita. Gak ada. Tapi kalau ada juga wajar, usiamu sudah segitu. Cari yang sudah nikah juga wajar. Aduh, kenapa? Apa kamu jadi simpanan? Cukup, Maya. Kalau terus ngomong gitu, keluar dari rumahku. Kau pikir aku mau datang? Aku cuma temani Putri. Lina, Maya memang ngomong gitu. Kamu juga tahu. Kenapa marah begitu? Oh ya, kamu punya salep tradisional buat luka robek. Boleh ku bawa sedikit? Buat apa sih? Ini dari tabib desa kami. Dia buat sendiri. Sisa sedikit saja. Dia butuh waktu lama buatnya. Itu gara-gara suamiku. Entah apa dosanya. Dipukul sampai pingsan. Sekarang masih di RS. Apa? Bukan suamimu. Sudah terluka begini, masih sempat kesini minum teh. Aku kesini cari obat, kan? Kenapa suami orang kamu malah panik? Bukan suamimu, kamu. Obatnya nggak di sini. Aku harus ambil di kantor. Lukanya parah. Tapi perusahaan aku dan Maya baru buka. Banyak urusan. Nggak bisa nunggu. Kau ambil obatnya. Bantu antar ke rumah sakit. Oke. Kalian sibuk, pergi saja dulu. Ini juga bantuanku untuk kalian. Terima kasih banyak. Aku pergi dulu. Oke. Dadah. Hati-hati di jalan. Wajah Putri? Tadi maksudnya apa? Dia tahu aku yang dicintai Rizky? Rizky itu milikku. Akunya Gunawan. Kenapa aku harus sembunyi-sembunyi? Aku mau terbuka. Kok kamu jadi begini? Kok kamu kesini? Aduh, aku lagi jalani seleksi wakil direktur. Kalau sekarang ada masalah pribadi, kamu nggak bakal bisa naik. Tenang saja, Putri suruh aku kesini. Dia pergi cari obat buat kamu. Putri begitu baik padaku. Dia takut sibuk tak bisa urus aku, siapkan kamar sakit sebaik ini, bahkan cari obat rahasia dari teman. Tunggu bengkak hilang, pasti aku sayangi dia. Kamu masih ingat janji kita? 2 anak kita butuh aku, ibunya yang asli. Kapan kamu bicara terus terang dan cerai dengannya? Cerai? Menikahimu? Apa aku gila? Dukungan Suryani sebesar ini, mana mungkin ku lepas begitu saja? Kalau bukan karena kamu ibu kandung anakku, pasti ku hapus masalah besarmu. Tentu saja. Tunggu seleksi selesai. Kalau aku cerai sekarang, mana bisa jadi wakil direktur? Iya kan? Sayang, kamu sudah tunggu 20 tahun. Masih peduli setengah tahun ini? Aduh, apa? Kamu mau rencana kita gagal di ujung akhir? Aku tahu semua itu, tapi aku susah menahan. Sering pisah tiap tahun. Sebagian besar waktu, aku sendiri di rumah. Aku muak. Lagian, kamu sudah sampai di posisi ini. Kenapa masih khawatir begitu? Tunggu dulu. Tunggu lagi. Kalau ketahuan orang, tak baik. Kamu pulang saja. Pulanglah. Cium aku dulu. Satu lagi.
Putri kakakmu hebat juga. Bisa pasang kamera di sini. Ini rumah sakitku. Kakak mau main-main? Gampang saja. Kamar ini khusus untuknya. Emang pantas. Untungnya, Rizky tanpa sebab dipukuli begini. Kau tidak, takkan dapat rekaman ini. Harus berterima kasih sama pahlawan yang hajarnya. Kamu kira siapa orangnya? Siapapun dia. Dengan bukti ini, Rizky sudah tamat. Kita harus siap-siap untuk pesta peresmian. Iya. Wah, di sini ada studio desain. Hari ini buka, ternyata ramai banget. Iya, kayaknya aku pernah lihat dia di TV. Ayo. Putri, aku harus bergantung padamu. Aku tak sanggup menangguhmu, Putri. Putri, hari ini buka. Kok Bayu dan Randy nggak diundang? Aku mau pamer di depan mereka. Aku undang mereka. Tenang saja. Mereka segera datang. Rizky, aku datang. Selamat buka, Putri. Rizky, hari ini hari penting, Putri. Mana mungkin aku nggak datang. Aku datang, dan aku bawa tamu penting. Aku datang, serta bawa tamu penting. Temani dia. Tamu pentingku itu bisa bantu karirmu. Baik, Kak. Apa dia ngikutin aku ke sini? Asisten Direktur Jaya, kamu terlalu perhatian padaku. Acara begini juga datang, apa nggak konyol? Kamu begitu ngejar wakil direktur. Biar ku beri saja. Kamu bicara soal dirimu sendiri. Sekretaris Gunawan? Aku cuma penasaran, kenapa kamu ngikutin aku? Jujur saja, Aku penasaran, gimana kamu bisa jadi sekretaris Gunawan? Kamu bicara begini, belum mati dipukul. Apa karena punya istri hebat? lagian aku nggak ngikutin kamu. Aku ini dibukakan undangan. Ada apa? Nggak apa-apa. Sepupu istriku sepertinya salah paham. Kayaknya aku ikut dia. Cepat, jelaskan. Rizky, asisten Direktur Jaya ini yang aku undang untuk potong pita. Cepat minta maaf ke asisten Direktur Jaya. Rizky, kita kerja di satu perusahaan. Sering ketemu juga. Jabatan wakil direktur. Siapapun yang jabat, jangan sampai kehilangan harga diri. Kalau tidak, bisa dihina wanita. Apalagi, ini acara peresmian adikku. Jangan permalukan dia. Kakak iparku menegaskanku, biarkan aku tetap rendah hati sebelum jadi wakil direktur. Kok Putri panggil dia potong pita? Ternyata buat menenangkan dia. Ini tipu muslihat canggih. Aku menantu satu-satunya keluarga Suryani. Demi Putri, dia tak akan tega menyakitiku. Aku bukan cuma mewakili diri sendiri, tapi juga keluarga Suryani. Arif, biar kau senang dulu. Tunggu aku jadi wakil direktur. Akan kubalas. Asisten Direktur Jaya. Maaf ya, aku salah paham tadi. Tak apa. Lagian, Sekretaris Gunawan, bukan hari ini, baru kasar dan bodoh. Rizky, jangan berdiri. Cepat layani tamu penting lain. Baik, Kak. Ayo, silakan asisten Direktur Jaya.
Arif, tenang saja, biar kamu lupa diri. Nanti kau nangis juga. Aku putra mantu Suryani, asal putri istriku. Tak ada yang bisa kalahkan aku. Kok rasanya dia agak dingin sama aku? Aku butuh dia. Balik cari cara manisinya. Raja dan Ratu Drama. Ada tontonan. Putri, selamat ya. Terima kasih. Tak sangka, kita sama-sama buka studio. Jadi, kita jadi saingan bisnis. Lina, kamu juga buka studio? Bantu kami ya. Oh ya, kita adu saja. Adu? Iya, studio kami baru buka. Tak sehebat kalian. Meski kalian pakai jari kaki, bisa kalahkan kami. Tapi kami mau coba. Kamu tantang aku. Studio Gemilang sudah belasan tahun berjuang di dunia desain baru bisa sampai posisi ini. 20 tahun tak sentuh dunia desain, baru buka perusahaan mau lawan kami. Konyol sekali, tak tahu diri. Kau tak berani? Kami mau lawanmu di TV. Tentu tidak. Aku terima. Waktu kalian atur. Kami siap kapan saja. Putri kecil, kakak tahu kau senang hari ini. Tapi jangan minum terlalu banyak. Kakak, ada aku. Putri minum banyak. Aku akan rawat dia baik-baik. Ayo. Putri kecil benar. Ada cara lebih puas dari pukul. Kakak beradik Suryani apa sengaja pemalukan aku? Sekarang aku sekretaris PT. Bukan lagi orang yang dulu. Di depan keluarga Suryani, karyawan yang tak punya harga diri. Kenapa mereka masih berani? Apa mereka kira aku tak punya harga diri? Sial. Putri, aku keluar sebentar. Iya. Putri pasti tahu aku marah. Pasti segera mengejar aku. Seperti biasa, aku tunggu dia menolongku. Maaf, aku keluar sebentar. Pergilah. Baguslah, menindas adikku. Berani menindas di depan mataku. Mereka mau berzina. Berzina itu adiktif. Mereka di depan mataku, tak tahan. Berani cari mati di depan kakak. Orang yang mau mati, Yama pun tak bisa cegah. Rizky, Aku. masuk ya. Rizky. Rizky, Rizky. buka pintunya. Siapa itu? Cepat buka. Buka. Siapa itu? Cepat buka. Tolong! Siapa itu? Bau banget. Tolong! Tolong! Kenapa Putri belum datang manjaiku? Direktur Jaya, selamat datang. Seringlah datang ke Studio Bintang? Asal nggak keberatan aku ganggu. Nggak keberatan, makin banyak, makin bagus. Sekretaris Rizky kembali. Kenapa Lina nggak ada? Lama nggak lihat dia. Iya. Lina sepertinya sudah lama keluar.
Kenapa semua lihat aku? Tadi kami lihat kamu dan Lina keluar bersamaan. Kenapa kamu nggak lihat dia? Aku nggak lihat. Dia, orang hidup bisa hilang kemana? Kamu benar. Gak lihat Lina. Kukira dia keluar. Mencarimu. Mencariku? Buat apa cari aku? Iya, dia keluar setelah lihat kamu keluar. Jadi, kamu benar-benar nggak lihat dia? Apa maksud mereka? Jangan-jangan sudah tahu soal kita? Enggak mungkin. Dulu nggak tahu. Aku sengaja menghindari. Akan ada yang tahu hubungan kita. Benar, tak mungkin. Aku tadi cuma keluar merokok. Saat aku kembali, kalian bilang dia hilang. Kalau nggak ketemu, langsung lapor polisi. Nggak usah lapor polisi. Dia di sini. Kakak, kenapa ke sini? Cuma mampir. Lina Putri! Dia pingsan. Arif? Atau tolong atur orang. Antar Lina ke ruang kebersihan bawah. Biar kami ganti bajunya. Baik, urusan ini anggap kamu utang padaku. Gak, anggap semua orang sini utang padamu. Semua orang, termasuk Bapak Gunawan. Gak mau Putri sama Arif ada hubungan. Cowok ini gila. Berani ancam aku. Jangan! Kalau berani sakiti Putri lagi, aku habisi kau. Jadi utang budi Bapak Gunawan juga jadi utangmu. Putri juga ikut. Aku juga ikut. Ini kakakku benar-benar berubah. Kembali saja. Acara belum selesai. Jangan bikin jijik. Suruh pakai baju tukang cuci. Ini bukan mau permalukan aku. Lina, Maya, bukan itu maksudnya. Hari ini acara peresmian kami. Terjadi hal tak terduga. Tak ada yang sangka. Kalau tak mau kembali, tak usah pergi. Kalian pulang dulu. Aku duluan. Putri Suryani, salahmu. Kalau bukan kamu, aku takkan malu begini. Tunggu saja. Putri, menurutmu siapa pelakunya? Gak usah mikir, kakak kedua. Keren banget. Sebenarnya gak perlu kok. Aku gak mau orang tercintaku terlibat gara-gara aku. Oh, kamu juga sering bawa aku ikut kan? Aku berharap kamu ajak aku ikut. Kalau enggak, aku enggak bakal bisa balas budimu. Nggak boleh. Aku lebih suka kamu utang padaku. Aku berharap seumur hidup kamu enggak perlu aku balas budimu. Benar juga. Ya. Menurutmu gimana? Gimana apa? Direktur Jaya? Biasa aja. Masih sok gak peduli. Cepat, salam ke Direktur Jaya. Dia yang menolong Lina. Kau harus berterima kasih. Kak, nggak usah. Aku nggak dekat sama Lina.
Gak usah aku yang terima kasih. Kok gak dekat? Harusnya dekat. Putri dan Lina sudah kenal lebih dari 20 tahun. Berani kau bilang gak dekat sama Lina? Kukira kau peduli, sangat padahal Putri. Kini kulihat, kau aneh. Kak Randy, aku terlalu peduli sahabat istriku. Itu salah. Iya kan? Aku ini jaga jarak yang wajar, itu juga menghargai Putri. Tapi Kak Randy juga benar. Menolong sahabat istriku. Aku harus bersalam padamu. Direktur Jaya, ini untukmu. Itu benar. Tapi minum ini biasanya 3 gelas. 1 gelas mana cukup, kurang tulus. Kak, siang ini aku kerja. Kalau kau sibuk, untuk berterima kasih, kita panggil Putri saja. Biar dia yang ucapkan. Soal terima kasih, mending ajak Putri kecil ke sini, biar dia terima kasih sendiri. Aku harus minum. Apapun demi Putri, aku rela lakukan. Ayo, ayo. Selamatkan sahabat istrimu. Ini minumanku. Untuk terima kasih atas nama istrimu, Direktur Wijaya. Sekretaris Gunawan, minumannya salah. Minuman ini harusnya kau hormati padaku, bukan atas nama Putri. Kau harus jelas. Kau adalah kau. Putri adalah Putri. Arif, apa maksudmu? Sekretaris Gunawan bilang mau ganti Putri. Tanggung utangnya padaku. Sekarang bilang ganti terima kasih. Pria selalu tarik wanita. Masih bisa dibilang pria? Arif, jangan sok sombong. Rizky, kau mau apa? Rizky, kata-kataku 20 tahun lalu masih berlaku sekarang. Aduh, gawat. Kamu nggak ada yang mau bilang ke aku? Nggak ada. Aku pamit dulu. Baik. Arif, tunggu. Kamu tahu kenapa Lina pingsan? Aku yang buat dia pingsan. Jatuh hati. Maya, ayo pulang. Asal aku di masa depan masih hidup, pasti telepon lagi. Kali terakhir putusnya mendadak. Kondisinya juga nggak sehat. Menurut hitungan, waktu itu aku baru 60 tahun. Kenapa terasa begitu tua dan lemah? Akhirnya aku alami apa? Kenapa hidupku begitu sengsara? Aku hari ini lelah. Aduh, jangan begini. Putri, jangan lari. Aku kangen kamu. Jangan begini. Ku bilang aku lelah. Jangan sentuh aku. Rizky, jangan begini. Nanti Citra pulang, gak enak dilihat. Citra nggak pulang hari ini. Dia menginap ke teman sekolah. Bilang mau ngerjain tugas bareng. Kamu nggak usah nunggu dia. Malam ini, layani suamimu baik-baik. Sudah aku bilang gak mau. Kalau berani sentuh aku lagi, aku pergi dari rumah ini sekarang juga. Kamu mau pergi?
Mau kemana? Mau cari Arif? Anjing gila itu. Rizky, kamu sakit jiwa ya? Sakit, berobat sana. Jangan ngamuk di sini. Aduh, sayang. Aku cuma khawatirmu. Makanya aku begini. Ayo tidur ya. Nanti jangan bilang begitu lagi. Sering-sering mau pergi. Ayo. Jangan sentuh aku. Oke, nggak sentuh. Studio butuh telepon. Aku pindahin telepon rumah. Saat perlombaan desain, aku pasti putuskan hubungan dengan Rizky. Aku juga pasti buatnya hancur dan rusak namanya. Ngapain kamu kesini? Ini bukan rumahmu. Kau terlalu sok atur. Ini kantor desain istrimu. Jadi ini wilayahku. Kau tak diterima di sini. Silahkan, keluar. Apakah nama kamu di sertifikatnya? Wajib atau tidak, ini milikku. Semua milik istrimu milikku. Semua milikku juga milik istrimu. Kalau begitu, kalau kau punya anak dengan wanita lain, itu juga anak putri. Kalau menurutmu begitu, akhirnya aku paham. Apa maksudnya? Saya tahu apa? Apa karena menolong Lina dulu? Apa Lina bilang badannya? Salah. Lina tak sebodoh itu. Sembarangan. Berani lakukan, tak berani ngaku. Berani ngaku, tak bisa lakukan. Pergi sana. Nggak mau. Hei! Aduh, jangan gerak. Sakit, aduh. Sayang, lihat dia. Sayang, kalau sudah cukup istirahat di sini, kembali saja. Aku panggil Arif, biar dia bantu koreksi desainku. Iya. Aku malu sekali. Ada apa ini? Si Lina itu kemana saja? Lina! 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 Apa dia pergi bisnis? Besok aku ke studio Gemilang tanya. Apendisitis kambuh mendadak. Rizky tak tahu aku di RS. Gimana bilang ke dia? Ngapain bilang? Dia bisa jaga aku. Mana mungkin Rizky jaga aku? Bukannya semua tahu? Tak mungkin. Tapi aku mau ketemu dia. Oh ya, cari Putri. Kalau Putri datang, dia ikut Putri. Bukannya lebih aman? Telepon ini walau pindah ke kantor, tapi aku tak pakai buat bisnis. Tak kasih tahu klien. Jangan-jangan
Aku masa depan. Halo? Kamu tak apa? Kamu tahu aku sakit. Nyaris. Nyaris tanya yang tak boleh. Kamu tahu aku sakit. Kamu kenapa? Aku sakit usus buntu. Baru saja operasi di RS, 3 hari belum pulang. Kamu tahu, di sini aku tak ada kerabat, tak ada yang merawat. Jadi mau kamu, tolong ambilkan baju dalaman. Waktu itu mendadak, tak sempat bereskan. Kamu bisa. Kamu telepon dari mana? Pinjam telepon RS. Tak ada cara lain. Aku ingat nomor rumahmu. Tak mungkin ingat nomor rumahku, tapi nomor Rizky Gunawan. Tak apa, katakan saja. Di RS mana kamu? Aku segera ke sana. Ya, aku di RS Mitra Sejahtera. Kamar 2, gedung 3, kamar sendiri. Oke. Nina telepon aku mungkin mau cari Rizky. Dia tahu Rizky tak berani ke sana, takut masalah. Aku sebagai istri ajak suamiku ke sana, jadi wajar saja. Telepon di jam ini, dia pasti kira Rizky sudah pulang. Di sebelahku. Tapi dia tak tahu teleponku pindah ke kantor desain. Tak tahu juga aku dan Rizky sudah pisah rumah. Baiklah. Karena kau begitu ingin Rizky mengunjungimu, aku akan bantu kau. Sayang, pulanglah. Anak-anak kangen kamu. Aku juga kangen kamu. Tak bisa pulang hari ini. Ada apa lagi? Lina sakit di rumah sakit. Operasi apendisitis akut. Harus rawat di rumah sakit. Dia tak punya keluarga di sini. Cuma aku dan Maya teman dia. Jadi dia telepon minta aku jenguk. Pantas tak bisa kutemukan. Ternyata di RS. Untung bukan soal Arif Jaya. Biar aku temani kamu. Aku tak tenang kamu sendirian. Bukan sendirian, Maya ikut aku. Tapi kalau mau ikut, ayo pergi bersama. Aku tak mau pergi. Aku cuma mau temani kamu. Oke. Lina, kamu gimana? Sudah lebih baik? Akhirnya kamu datang. Aku sudah baik-baik saja. Kamu sendirian. Aku di sini, tak lihat. Oh, makasih sudah jenguk aku. Putri, aku belikan cukup nggak? Sayang, lihat, barangku cukup nggak? Datang saja cukup, masih belikan barang. Aku tak bisa makan apa-apa. Sekarang cuma bisa bubur. Sayang, Kasih ke Lina, bukan aku yang pakai. Lina, tak tahu kamu bisa pakai nggak? Semua putri yang belikan. Semua bagus. Maaf merepotkan. Lina, kenapa nggak kasih tahu aku? Kalau kasih tahu, kita bisa datang lebih awal. Apendisitis akut. Untung cepat dirawat. Kalau terlambat, nyawaku bisa terancam. Situasi mendesak. Tak sempat kasih tahu. Aku baru operasi. 2 hari lalu banyak tidur. Jadi, tak sempat kasih tahu. Aduh, parah banget ya. Lihat kamu, selalu jomblo saja. Saat ini, tak ada yang merawatmu. Kan dengar dulu, kamu punya pacar.
Kan dengar, kamu punya pacar. Biasanya kamu sembunyi, ya sudah. Sudah saat begini, dia belum datang. Benar-benar tak tahu balas budi. Apa-apaan sih? Jangan asal ngomong. Teman aku, lihat kalian di taman kecil. Oh ya, itu yang di pinggiran taman hutan kota. Aku... Ngawur, aku tak tahu apa-apa. Taman hutan kota tak pernah ke sana. Pasti bukan aku. Pasti salah orang. Tapi dia bilang, lihat kamu di sana, pakai setelan olahraga merah. Dan pria itu pakai setelan olahraga biru. Kalian cocok sekali. Nggak ada. Banyak orang pakai biru dan merah. Kenapa aku? Aku tak pernah ke taman hutan kota. Maya, jangan asal ngomong. Aku belum nikah. Kalau tersebar gosip, gimana aku nikah? Lina, akhirnya kau sadar. Tak jadi single lagi. Mau nikah? Baguslah. Aku tunggu nikahmu. Iya Putri, aku pasti nikah sama pria idamanku. Nanti kalian harus datang ke pesta nikahku. Lihat aku bahagia dan harmonis. Tentu saja. Kuharap kau dan pria idamanku selamanya bersatu. Semoga sampai tua berlimpah anak. Pasti kita bisa. Nanti kamu harus datang ke pesta nikahku. Aku pasti datang. Nanti aku kasih hadiah spesial buat kamu. Putri, di sini panas sekali. Aku keluar sebentar. Aku tunggu di luar. Tunggu dulu. Putri kecil, ini di dalam terlalu panas. Aku keluar sebentar. Tunggu di luar ya. Tunggu dulu. Rizky, Lina manggil tamu. Kenapa nggak balik kepala? Aku mau lihat berapa lama Raja Drama bisa akting. Ada apa? Aku cuma mau Mas bantu panggil perawat. Oke. Lina, kami berdua di sini. Kenapa panggil perawat? Aku mau tanya, kapan jadwal infus selanjutnya? Baju ini sudah pakai 3 hari, mau ganti yang baru. Sangat tidak nyaman. Benar. Kau memang menderita. Rasakanlah. Kau pulang saja. Aku sama Maya. Putri, kenapa selalu menginap orang? Gak mungkin gak pulang selamanya. Sudah puas, pulanglah. Aku dan anak rindu kamu. Aku nggak ribut. Aku lagi siapin lomba desain. Sama Maya. Harus riset proposal. Tiap hari riset. Siang riset saja cukup. Gak usah malam-malam riset bareng. Kantor baru buka. Banyak urusan. Cuma malam ada waktu. Pasti aku pulang. Tapi tunggu kantor. Dan lomba studio gemilang selesai. Benar-benar mau begini. Kau tahu, aku sangat cinta desain. Lomba ini sangat penting bagiku. Oke, jadi segera lomba selesai, kamu pulang sama aku. Oke. Kau takkan menunggunya. Lomba desain musibahmu. Sudah malam. Kalau pulang telat, tak ada tempat parkir. Lina hari ini kenapa? Gak bisa. Aku harus tenangkan dia. Kalau dibiarin terus, kalau dia marah,
tak tahu apa yang akan dia lakukan. Balik ke sana. Apa? Balik ke sana. Tangkap pelakor. Apa maksudmu? Kau tak lihat Lina hari ini nyaris lepas kendali. Rizky hari ini kalau tak lakukan apa-apa, apa dia tak khawatir Lina akan lakukan sesuatu? Hari ini aku ikut kamu, tak pulang. Rizky ada di rumah atau tidak, aku takkan tahu. Kau pikir dia masih khawatir apa? Ayo, geng! Rizky! Jangan nakal. Ke atas ranjang. Kamu baru operasi. Nggak mau, aku mau peluk kamu. Si kecil. Ini saat terpentingku. Aku masih tegang banget. Tapi aku datang. Lina, cepat buka! Tadi nggak suruh Rizky beli pembalut. Cepat buka pintunya! Cepat buka! Lina, kami datang. Kami bawa pembalut buatmu. Gimana ini? Bukannya mereka sudah pergi? Aku jelas lihat mereka pergi. Lina, kenapa pintunya tertutup? Aku nggak tega suruh Rizky belikan. Cepat buka pintunya. Mereka balik lagi. Buka pintu. Cepat buka. Cepat buka pintunya. Kami belikan pembalut. Aku sudah tidur, kalian bangunin aku, ada apa ini? Barang hari ini, aku suruh Rizky belikan. Karena dia pria, nggak suruh beli pembalut. Jadi, kami baru belikan buatmu. Takut haidmu datang mendadak, biar nggak malu. Makasih banget, tapi haidku bukan hari ini. Sudah malam sekali. Aku sangat ngantuk. Kalian pulang saja dulu. Ayo Lina, aku bantu mandi. Lihat kamu, 3 hari nggak ganti baju, iya kan? Ayo gantiin. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Jangan sungkan. Nggak usah, aku sangat ngantuk. Nggak mau ganti. Aku bisa sendiri, aku bisa bersihkan sendiri. Kenapa belum pergi? Kakiniku sudah mati rasa. Aku hampir nggak tahan. Masih bisa juga. Lihat sampai kapan kau tahan. Nggak usah. Sudah cukup. Kalau lanjut, hubungan mereka bakal terbongkar. Belum saatnya. Waktu bertarung. Maya, sudah cukup. Ayo pergi. Dadah. Biar aku saja. Ya apa-apa. Jangan sungkan. Sudah cukup. Kalau masih di sini, hubungan brengsek mereka bakal terbongkar. Belum saatnya kita putuskan. Maya, sudah cukup. Ayo pergi. Dadah. Kami pamit dulu. Istirahatlah. Cepat pergi. Rizky. Lina, saat ini kita harus jaga jarak. Kalau Putri tahu, kita berdua habis. Tapi Rizky, aku kangen kamu. Aku mau selalu bersamamu. Aku juga mau. Tapi demi masa depan anak-anak, masa depan kita, aku mohon. Boleh kan?
Putri, ini proposal desainku. Maya, proposalmu kurang. Buat ulang. Yang kita lakukan selanjutnya, begitulah. Proposalnya bagus. Nanti pas pulang kerja, ayo kita merayakan. Oke. Dengar semua, lomba desain kita hari sebelum tahun baru, kita akan melawan Studio Gemilang milik Lina, melakukan duel dan siaran langsung. Jadi saat itu, jaga kesehatanmu dan percaya diri. Yeay! Hari yang begitu baik pasti akan ramai. Rizky, tunggu saja. Hari itu hari kematianmu. Putri, istriku, di sini. Putri, kita harus bicara. Bicarakan apa? Soal masalah kita. Kamu ini hari-hari nggak pulang. Telepon pun nggak. Selalu menghindariku. Katakan padaku, apa kamu ada pria lain? Selalu menghindariku. Katakan padaku, apa kamu ada pria lain di luar? Rizky ini sudah selingkuhi Putri. Sampai ke Nusantara masih bisa pura-pura sayang. Hebat juga. Brengsek. Jijik. Untungnya aku segera bisa pergi darinya. Baguslah. Ada, Kamu. Ibu. Aku baik, tapi bukan bodoh. Saat cinta, aku tulus. Saat tak cinta, pergi sana. Gimana si bodoh ini? Buang saja. Hebat! Kayaknya kali ini Putri beneran marah. Ah, sudahlah. Salahku juga. Tak harus pas mabuk menyalahkannya. Aku tahu dia terlalu peduli makanya marah padaku. Aku tunggu dia mengalah. Tak mungkin dia tak pulang seumur hidup. Siapkan diri. Pembawa acara siap. Semua di lokasi siap. Live segera dimulai. Siap. Bukan semua pria bisa sehebat aku, punya istri cantik dan status seperti aku. Sudahlah, tak usah minta maaf. Hari ini, asal dia yang bicara dulu, aku maafkan sikapnya. Hari ini adalah kompetisi desain 2 perusahaan. Sudah pasti setelah pembawa acara selesai bicara, giliranku. Kami undang perusahaan desain ternama PT Cahaya Karya, tamu penting sebagai saksi. Sekarang, kami undang tamu penting untuk bicara. Selanjutnya, mari beri tepuk tangan untuk tamu penting ini. Dia... Tak sangka Putri suruh aku bicara. Kayaknya dia masih cinta aku.
Tak mau aku marah. Panggil dia. Dia adalah PT Cahaya Karya, Direktur Utama Bapak Arif Jaya. Yaitu PT Cahaya Karya, Direktur Eksekutif Bapak Arif Jaya. Ayo, beri tepuk tangan. Halo, aku Arif Jaya. Kenapa Arif? Dia nggak sibuk. Biasanya dia nggak peduli soal perusahaan, mau jadi orang tersembunyi. Dia selalu mendekati istriku. Pasti ada niat jahat di baliknya. Dasar brengsek. Tak sangka kan, hari ini ada kejutan lebih besar menunggumu. Juga sangat mendukung. Soal kompetisi desain ini. Sial, Arif Jaya ini kenapa selalu merebut perhatian? Musuh tak bisa dihindari. Lebih dari sekadar seni. Kenapa nggak ada yang bilang Direktur Jaya ganteng banget? Iya, dia ganteng banget. Kudengar Direktur Jaya tetap jomblo. Belum nikah? Dia begini, banyak cewek pasti. Cewek cantik. Yang terpikat padanya sudah antri dari sini sampai ke Jakarta Selatan. Aku nggak ngerti. Ceweknya banyak, kenapa dia nggak suka yang manapun? Iya, betul juga. Jadi bidang ini juga memberi ruang untuk desainer perhiasan. Pria seperti Arif. Tak pernah kekurangan cewek. Dulu aku gila-gila cinta dia. Tapi dia malah suka Putri. Kenapa? Nggak ngerti. Dia suka Putri. Apa boleh buat? Putri sudah jadi istri orang lain. Arif, kau tak sangka surat cinta untuk Putri yang kau minta ku sampaikan sudah ku bakar sampai habis. Maaf ya, aku cuma ingat waktu sekolah dulu. Aduh, Arif ini 20 tahun sudah. Kenapa masih disukai semua? Tak percaya. Sekian dulu hari ini, biar pertemuan kita tunggu lain hari. Terima kasih Bapak Arif atas pidatonya. Tahan dulu. Tunggu beberapa hari. Saat aku jadi wakil direktur yang punya wewenang, Arif harus tunduk padaku. Terima kasih Direktur Jaya atas pidato inspiratifnya. Silakan duduk. Sekarang, kita kembali ke acara. Malam ini, Studio Bintang versus Studio Gemilang, pertarungan puncak. Kedua perusahaan akan berfokus pada tema warisan. Masing-masing menyampaikan konsep desain dan ide utamanya. Tak usah berlama-lama. Pertama, ayo kita undang Studio Gemilang, Kepala Desainer, Bu Lina Putri. Berikan tepuk tangan. Lina, tenang. Jangan permalukan aku. Desainku bernama Perpaduan Berlian dan Garuda. Gabungan berlian barat, teknik potongnya dengan naga dan Garuda Timur. Cuma ini saja. Apa ini? Ketinggalan zaman. Kurang modis. Ini melambangkan tradisi baru dan perpaduan. Apa ini? Aduh, Tuhan. Nenekku pun tak suka. Kurang modis. Perpaduan timur barat, menurutku campuran sembarangan. Selera ini akan berikan... Orang kaya 20 tahun lalu tak pakai ini. Iya kan? Iya, benar. Malu banget. Kaki aku bisa buat istana. Ini level kepala desainer. Aduh, Tuhan. Kenapa reaksinya begini? Aku sudah lama mempersiapkan. Aduh, malu banget. Terima kasih Bu Lina atas pidatonya.
Selanjutnya, berikan tepuk tangan tergempar untuk Wakil Studio Bintang. Selanjutnya, mari beri tepuk tangan meriah untuk Wakil Studio Bintang. Desain kami dipimpin oleh desainer Maya Lestari. Biar saya jelaskan. Karya kami bernama Warisan Ibu. Bukan budaya megah, bukan perhiasan mahal. Inspirasi dari saat menikah, ibu menciptakan sapu tangan ini. Satu benang, pesan ibu. Satu bunga, darah keluarga. Inilah yang harus diwariskan. Cinta. Jadi, desain kami menghilangkan dekorasi rumit. Tinggalkan inti dari desain. Ini untuk semua ibu dan anak perempuan. Itu istriku. Syukurlah, 20 tahun lalu aku setuju sama Lina. Tanpa konspirasi ini, aku tak akan pernah berhubungan dengan Putri Suryani. Tapi apa artinya? Putri Suryani milikku seumur hidup. Aku kalah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku nangis. Konsepnya luar biasa. Kangen ibu. Harap produksi massal. Aku mau belikan ibu. Gak. Satu buat ibu, satu buat aku. Ini baru kelas atas. Kelas atas banget. Yang Lina itu kayak foto studio. Betul, betul. Wah, hebat sekali. Terima kasih, Bu Suryani. Sekarang, momen seru tiba-tiba. Para netizen, teman-teman yang nonton live, silakan pilih karya favoritmu. Rizky, Lina, kalian bohongi aku lama. Hari ini kalian akan hancur. Hasil voting sudah keluar. Silakan ke tengah panggung. Sekarang aku nyatakan, pemenang kompetisi ini adalah Studio Bintang. Selamat kepada mereka. Aku kalah. Kalahnya sampai habis-habisan. Di depan Arif, kalah dari Putri. Tak guna. Lina itu tak guna. Tak bisa bantu. Malah bikin rusak. Tapi Putri, hari ini kau buka mataku. Bagus, kau makin bersinar. Aku makin ingin kau kembali padaku. Jadi, burung merpati Rizky. Silakan Bu Suryani, ucapkan ucapan terima kasih. Terima kasih semua yang menolongku. Senang sekali membimbing timku meraih penghargaan ini. Di kesempatan ini, aku lebih mau bicara sama Lina Putri dari Studio Gemilang. Sebenarnya, bukan bicara sama Lina saja, tapi juga kamu, Lina, dan juga suamiku, Rizky Gunawan. Putri mau apa? Nyatakan cinta? Iya, harusnya dia berterima kasih sama suaminya. Aku... Kalian berdua diam-diam pacaran selama bertahun-tahun dan punya 2 anak. Kalian mau terus begini? Mau terus diam-diam? Wah, skandal besar ini. Acara ini tiba-tiba istri melancarkan serangan ke simpanan. Wah, ini heboh banget. Sekarang pasangan brengsek ini bakal jadi bahan omongan di seluruh negeri. Pantas saja. Betul, betul. Iya kan? Putri lagi bilang apa? Dia malah umumkan di acara ini. Hubungan aku dan Lina. Bukannya dia sangat cinta padaku. Tak peduli kalau aku selingkuh. Dia gila ya. 2 hari lagi adalah hari penting untuk calon wakil direktur. Putri gila ya. Kapan dia tahu? Ini live di TV. Kenapa bisa di acara ini dia bilang? Iya, sebenarnya kenapa harus begini? Kalau kalian memang saling cinta, aku bisa kasih jalan. Kenapa harus menjijikan? Aku khawatir kalian merusak moral masyarakat. Rizky Gunawan, hari ini aku resmi minta cerai. Aku nggak setuju. Putri,
Aku dan Lina itu bersih-bersih. Lebih putih dari namanya. Kamu mau apa? Lihat sini. Ini Rizky Gunawan, Lina Putri, dan 2 anak kami. Laporan DNA. Di sini tertulis jelas. Keempatnya keluarga asli. Wah, aku bakal kaya raya. Video ini kalau diunggah, aku yang punya. Sutradara, berita ini gila. Aku tak sanggup. Cepat, iklan dulu. Iklan apa? Siarkan saja. Acara kita bakal viral. Rizky, kamu bukan pria. Sebagai pembawa acara, aku jijik padamu. Selingkuh saja, malah suruh orang lain urus anakmu. Dasar keji. Betul, orang begini tak pantas jadi manusia. Jatan petir habisi brengsek ini. Putri, jangan percaya ini. Ini pasti ada yang berniat jahat bikin bukti palsu. Dia mau aku pergi darimu. Kalau ini? Dasar tak tahu malu. Iya, sudah terbukti. Kenapa? Kenapa bisa begini? Matikan! Matikan sekarang juga! Sutradara, matikan! Matikan atau tidak? Ayo pergi. Pantas saja. Dasar bukan pria. Rizky, tanda tangan surat cerai itu. Aku nggak mau. Aku difitnah Lina. Kau tahu hatiku selalu cuma untukmu. Pergi! Kamu memang gak tahu malu. Kak Randy, tak usah pukul. Pukul orang begini bisa kotori kaki. Randy, jangan begini. Masalah tak bisa diselesaikan dengan tangan. Ayah, Ibu, Kak Bayu, Kak Randy. Meski kau pukul mati, aku takkan tanda tangan. Putri, jangan marah. Ayo pulang. Aku janji, takkan pernah lagi hubungi Lina. Kita keluarga, hidup rukun lagi. Maafkan aku kali ini. Aku takkan maafkan kau. Sudahlah, kita pisah. Kalau tak tanda tangan, Aku tak bisa jamin apa yang akan terjadi nanti. Aku takkan tanda tangan. Kalau 1 bulan tak maaf, aku mohon 1 bulan. Kalau setahun tak maaf, aku mohon setahun. Putri, pulanglah. Pukul atau marahi aku. Lepaskan tanganmu. Dasar brengsek! Ku bunuh kau! Bunuh kau! Bunuh kau! Jangan pukul! Jangan pukul! Kau khianati adikku. Aku tanda tangan! Aku tanda tangan! Tanda tangan! Tanda tangan! Tanda tangan! Ambil! Tanda tangan! Aku tanda tangan. Sudah ku terima. Rizky, kamu sudah bangun? Aku sudah bangun. Siapa yang mengantarku? Gak ada yang antar. Ambulans yang bawa. Gak mungkin. Masa Putri gak peduli sama aku? Putri. Kamu cuma tahu Putri. Keluarga Putri mau kita mati. Kamu pikir dia peduli? Kamu gila? Mau kemana? Aku harus pacu Putri kembali. Tanpa dia, aku gak bisa jadi wakil direktur lagi. Kamu masih mikir posisi wakil direktur? Sekarang seluruh perusahaan sudah tahu soal kita. Bisa nggak bisa jaga posisi sekretarimu masih belum jelas. Diam! Semua salahmu. Pergi! Pergi sana! Ayah, Anak-anak, kalian datang. Ayo, ikut aku minta maaf sama ibu. Gak boleh, Rizky. Kamu boleh pergi. Anak-anak gak boleh. Citra, Andi, aku ibumu.
Aku ibumu kalian. Minggir! Kau hancurkan hidup kita! Kami tak mau mengenalmu! Citra, Andi, kalian tidak boleh begini. Aku ibumu. Aku yang melahirkan kalian. Jangan sentuh aku! Dasar wanita gila! Ibuku Putri Suryani. Dia yang belikan aku baju cantik, ajak ke restoran mewah. Kalau kamu cuma buat kita malu. Salahmu! Kita jadi tertawain seluruh negeri. Tak tahu malu. Malu. Kau bilang akan menikahiku nanti, biar anak-anak kembali ke keluarga. Kau sudah lupa janjimu? Sudah cukup gila. Lihat dirimu sekarang. Dasar, tak tahu malu. Aku buta dulu suka sama kamu. Yo. Buta? Kau tak buta. Kau cerdik sekali. Kau manfaatkan aku punya anak. Manfaatkan Putri naik status. Sekarang aku tak guna. Kau buang aku begitu saja. Kau tega sekali. Anak-anak, ayo pergi. Abaikan dia. Jangan pergi, Rizky. Jangan pergi. Aku gimana kalau kau pergi? Waktuku, muda-mudaku, anakku. Aku tak punya apa-apa lagi. Ayah, cepat lepaskan dia. Wajah dia itu menakutkan. Benar, ayah. Minggir! Lina, kau sendiri yang hancurkan semuanya. Dengar ya, mulai sekarang, antara kita sudah putus. Karma. Ini karma. Tak tahu malu. Sudah begini, masih mau jadi menantu Suryani? Mimpi saja. Penipu. Kayaknya mereka tak rela keluarga Suryani. Benar, Putri Suryani, jangan sampai kau luluh. Ayah, mereka tak buka pintu. Panggil saja mereka. Benar, Andi, kalian panggil. Kalau ibu lihat kalian, pasti kasihan. Pasti buka pintu. Ibu, paman, buka pintunya. Di luar anginnya kencang. Benar, ibu, cepat buka pintu. Di luar anginnya kencang. Aku hampir beku. Ini rumah Suryani. Jangan ribut di sini. Jangan sampai aku lapor polisi. Itu bisa dibilang ganggu privasi. Ini rumah nenek kakekku, jadi rumahku juga. Aku ribut di rumahku sendiri. Mana ada tamu privasi. Jangan sampai aku adukan ke kakek. Jangan begitu. Ibu lagi marah. Jangan tambah lagi. Marah apa sih? Bukan, dia tak bisa punya anak. Tak urus kita, pasti urus orang lain. Kita setengah darahnya melalui suaminya. Citra, jangan bicara begitu. Kasih ganti lebih besar. Kita tak akui siapapun bernama Lina. Kita cuma akui, Bu. Cepat buka pintunya, kedinginan. Dia bilang, anak-anak asuku itu tak tahu balas budi, jangan kasih terlalu banyak perhatian. Kini terbukti benar sekali. Meski Rizky selingkuh dan bohong 20 tahun, mereka cuma pilih sisi yang paling menguntungkan, bukan peduli padaku. Gak mau pergi ya? Kalau gak pergi, jangan salahkan aku kasar ya. Aduh. Ayah, tahan dulu. Aku cari orang bantu. Aku kabur dulu. Tolong, aku mau mati. Putri, aku mau mati. Aku salah. Aku takkan ganggu lagi. Ayo, cicipi masakan ibu. Lama nggak pulang. Ibu, kakak Ipa dan keponakanku masih di Kota Jaya? Iya, demi sekolah anak-anak, sekolah di Kota Jaya bagus. Kota kecil ini, mana ada sekolah bagus. Ibu, kalau kakak ipar kedua? Sejak pulang, belum pernah ketemu. Aduh, jangan dibahas. Mereka seperti api dan air. Saling bertengkar tiap bertemu. Kakak ipar kedua jarang pulang. Nikah cepat, tak kenal baik-baik. Sekarang bagus. Hidup jadi kacau. Cerai. Ibu, kenapa bahas aku? Putri, Rizky takkan berani ganggu lagi. Ayo bersulang, ulang tahun.
Putri kecil? Iya. Putri kecil. Ayo, Sulang! Sulang! Arif, kenapa malam-malam di sini? Mau ketemu seseorang ya? Enggak, cuma lewat. Ternyata bukan cari Putri. Kalau gitu, aku pulang dulu. Kalau enggak, dia kerja malam sendiri, aku tak tenang. Arif, kayaknya kita belum pernah ketemu, istri dan anakmu. Kapan aja, biar kita kenal. Aku tak nikah. Kamu belum pernah nikah? Belum. Masa sih? Jangan-jangan ada masalah di mana? Tak bisa nikahi wanita tercintaku. Aku lebih rela tak nikah. Jadi, kamu ada yang disukai sekarang? Aku selalu ada yang disukai. Wah, romantis juga. Jadi, masih suka sekarang. Sekarang, apa sudah ada jodohnya? Sekarang ada kesempatan. Jadi, tak akan lewatkan dia lagi. Nanti saat nikah, pasti undang aku. Kalau benar, kamu pasti salah satu tamu pentingku. Aku pulang dulu. Kalian ngobrol saja. Ayo ke atas minum. Nggak usah, ini sudah malam. Aku pamit dulu. Putri, aku kangen kamu. Sayang, pulang sama aku ya. Kita hidup rukun lagi. Rizky, kau kesini buat apa? Kangen kamu, sayang. Rizky, kita sudah cerai. Kalau terus begini, aku lapor polisi. Kok kamu tega begini? Coba bilang, 20 tahun ini aku nggak baik sama kamu. Dengar ya, aku nggak cinta Lina Putri itu. Dia cuma hiburan kecil di kehidupan yang biasa. Buat apa kamu bandingin dia? Dia nggak sebanding denganmu. Rizky, dia menunggumu 20 tahun dan melahirkan 2 anak kita. Kau bisa bicara begitu tega. Kau sungguh mengerikan. Sayang, aku cuma cinta kamu. Tak ada tempat untuk orang lain. Aku nggak cinta dia. Aku cuma cinta kamu. Sayang. Kalau tak cinta, kenapa sering kencan? Kalau tak cinta, kenapa belikan rumah dan kerja? Kalau tak cinta, kenapa izininya punya anak? Rizky, kau nggak merasa lucu sendiri? Putri, aku lakukan ini demi kamu. Dia selalu ancam aku. Aku tak tega. Aku cuma bisa menenangkan dia, menjaganya. Karena hatiku cuma kamu. Tapi kini, kau bilang putus saja. Aku harus bagaimana? Tanpamu, aku tak bisa hidup. Keluar! Kau tak diterima di sini. Tak diterima? Siapa yang diterima? Si Arif, si anjing gila. Rizky, diam kau. Kenapa? Bilang dia, kamu kasihan. Rizky, kau gila. Lepaskan. Rizky, mau apa? Tolong. Sayang, habis hari ini, kita hidup rukun lagi. Tolong. Jangan pukul, jangan. Dia orang busuk. Nggak pantas kamu risiko masa depanmu. Kamu nggak apa-apa? Arif, aku nggak apa-apa. Kamu datang tepat waktu. Benar. Terima kasih. Lapor polisi. Mau lapor polisi? Sudahlah, dia kena masalah juga nggak apa. Dia masih punya anak yang belum ujian. Kalau dia sering datang gimana? Sewa 2 bodyguard. Kamu kira gimana? Oke, cara ini selamanya. Aku punya teman yang jago bela diri. Pribadinya juga baik.
Besok aku ajak mereka ke sini. Bagus sekali, Arif. Terima kasih banyak. Oh ya, kamu kan sudah pergi. Kenapa bisa di sini? Waktu kamu ngantuk, aku mau tetap menjagamu. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Aku selalu menyukaimu. Sejak pertama bertemu, aku sudah menyukaimu. Sampai sekarang, hatiku hanya untukmu. Dulu kamu punya keluarga. Tak bisa ganggu kamu. Tapi mulai sekarang, masa depanmu biar ku hargai. Boleh? Boleh. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aku selalu menyukaimu. Sejak pertama bertemu, aku sudah menyukaimu. Sampai sekarang, hatiku hanya untukmu. Dulu kamu punya keluarga. Tak bisa ganggu kamu. Tapi mulai sekarang, masa depanmu biar ku hargai. Boleh? Boleh. Halo? Halo? Kamu? Aku. Lama tak jumpa. Di mana di sana? Aku sudah cerai dengan Rizky. Aku baik-baik saja. Kondisiku sekarang jauh lebih baik. Kamu tahu nggak kenapa badanku dulu begitu lemah? Kenapa? Karena mereka menyuntikkan racun lambat ke makananku, membuatku makin lemah. Tentu saja, karena kamu sudah cerai dengan Rizky, hal-hal ini takkan terjadi. Badanku juga pulih. Terima kasih. Kamu selamatkan hidupku. Sama-sama. Kau adalah aku adalah kau. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan aku.